Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarmu hari ini? Wow, luar biasa, puji Tuhan. Kalina senang lihatnya semua tersenyum, semua sudah siap untuk pergi sekolah minggu. Itu si Kalista kok masih cemberut-cemberut aja? Ayo dong senyum. Si Rajes masih main HP. Ayo ganti channelnya. Ganti ke channel YouTube Bina Warga. Kita mau pergi sekolah minggu online bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eta dari GKPS Cikoko di hari Minggu 29 September 2024. Yuk kita bangkit berdiri, kita siap-siap mau naik kereta api. Just kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Jangan lupa kawan, jangan ketinggalan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Just kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Jangan lupa kawan, jangan ketinggalan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Jangan lupa kawan, jangan ketinggalan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Ayo, udah ketemu teman-teman kan? Beri salam semuanya dengan muka yang penuh dengan sukacita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di sekolah minggu. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau ikut sekolah minggu, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau pinter belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Wih, anak sekolah minggunya Bina Warga keren-keren, hebat-hebat. Nah, mempersiapkannya, mari kita naikkan pujian, Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku, Kak Eta, dan teman Kak Eta. Halo, selamat hari Minggu, adik-adik. Aku Pita Merah. Ketemu lagi. Hai, apa kabar? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari Minggu ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur hari Minggu ini kami boleh beribadah secara online. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja dalam hati kami masing-masing. Pimpin dan tuntun Kak Eta agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan juga adik-adik boleh memahami dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yang menjadi firman Tuhan pada hari ini dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Kita dengarkan ya ceritanya. Jadi pada waktu dulu di zaman Musa, ceritanya adik-adik masih ingat enggak? Musa memimpin bangsa Israel. Pita Merah kenapa? Tangannya kok mau aja ditarik-tarik sama Kak Eta? Kak Eta juga nggak jelas. Ngapain narik-narik tangan aku? Ntar dulu, kakak cerita dulu. Nah, pada waktu itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya bener, Pita Merah tuh juga yang pakai baju merah juga bener jawabannya. Nah, di padang gurun itu sebenarnya bangsa Israel bisa dibawa Tuhan melalui jalan pintas. Maksudnya jalan yang cepat. Tetapi kalau melalui jalan yang cepat, yang pintas,
mereka harus berperang melawan bangsa Filistin. Ya, bener adik-adik kata si pita merah nih. Kalau lewat jalan yang singkat itu yang cepat nyampe, tapi melewati perang-perang dulu sama bangsa Filistin. Sementara bangsa Israel telah sekian ratus tahun menjadi budak di tanah Mesir. Nah, coba kakak tanya ke pita merah, apa aja sih kerjanya budak itu? Pita merah, kalau budak tuh kerjanya ngapain? Kalau sebagai budak pada zaman dulu, mereka hanya membuat batu bata dan berladang. Lainnya? Lainnya seperti apa, Kak? Contohnya diajarin apa gitu sama bangsa Mesir? Menurut Alkitab, mereka tidak pernah diajarin berperang dan lain sebagainya karena bangsa Israel budak. Jadi tidak dijadikan prajurit. Iya benar adik-adik, bangsa Israel hanya budak. Mereka tidak diajarin berperang dan lain sebagainya. Sehingga jika ada peperangan mereka tidak akan mampu, betul, tidak sanggup seperti itu. Nah makanya Tuhan membawa bangsa Israel melalui jalan yang berputar supaya tidak melewati daerah bangsa Filistin. Berputarnya kemana? Berputarnya ke padang gurun, Kak. Padang gurun yang penuh pasir. Betul, di padang gurun tuh pasir semua. Ada pohon kelapa, pohon apa namanya ya? Pohon yang rindang-rindang gitu ada nggak? Tidak ada, Kak. Adanya hanya padang gurun. Kalau siang, panas Kali ya ampun, kamu sampai mulutnya ke depan banget. Iya, maksudnya bilang supaya adik-adik bisa membayangkan betapa panasnya padang gurun jika siang hari. Nah, kalau pada malam hari, dingin sekali. Lebih dingin daripada kulkas. AC adik-adik di rumah. Tuh bener apa yang dibilang sama pita merah. Nah adik-adik, oleh karena padang gurun itu adalah isinya cuman pasir, tidak ada pohon beringin yang rindang, pohon kelapa, pohon pisang nggak ada. Dan kalau malam rasanya dingin dan gelap karena belum ada penerangan baik lampu ataupun lilin. Jadi Bangsa Israel kasihan dong, Kak. Bisa nyasar, bisa matang kepanasan, bisa beku kedinginan. nah bener. Kira-kira emang Tuhan gak peduli sama bangsa Israel yang berjalan di padang gurun seperti itu? Tidak, Kak. Bangsa Israel sangat dikasihi oleh Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Betul. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini caranya. Cara Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel dan tidak membiarkan bangsa Israel terserak-serak di padang belantara yang tidak karu-karu. Bukan padang belantara ya, adik, padang gurun. Kalau padang belantara itu hutan. Padang gurun, maka Tuhan membuat sebuah Tiang. Aku ada tiang, Kak. Nih aku mau ambil. Nah, ini tiang nih. Seperti ini, tinggi. Tiang, tapi ini tiang untuk ring light. Gitulah pokoknya untuk bikin konten. betul adik-adik, tiang ya. Tiang berarti kecil atau besar? Kalau tiang yang saya tahu kayak tiang listrik, tiang panjat pinang kayak kemarin 17-an, ya tinggi, Kak. Mana ada tiang yang nggak tinggi? Bener, tiangnya tinggi-tinggi. Nah, terus tiang bagaimana gitu loh. Kan zaman dulu belum ada baja, belum ada orang nemu bambu. Tuhan kan maha kuasa. Jadi Tuhan
membuat tiang awan. Waduh, bagaimana ya Kak tiang awan itu? Si pita merah bisa tahu seperti ini. Nah, tiang awan berarti awan menjadi Tiang, ya betul kan Kak? Awan itu jadi bentuk tiang. Tinggi, besar, sampai ke langit. Supaya seluruh bangsa Israel yang ribuan itu dapat melihat arah tiang bergerak dan juga bisa berteduh. Nah benar adik-adik, kalau tiang awan Tuhan bikin untuk siang hari. Sehingga sebanyak itu bangsa Israel yang berjalan di padang gurun tidak nyasar ya adik-adik ya. Nah kalau malam hari bagaimana dong pita merah? Kalau malam hari, Tuhan juga membuat tiang. Tapi yang terbuat dari api. Karena kalau malam, selain dingin, juga gelap. Bener, jadi kalau malam pakai tiang api. Tuh pinter tuh yang baju warna bunga-bunga tuh. Tiang api sehingga adik-adik deh tuh jadinya bangsa Israel tetap merasa hangat dan dapat melihat arah jalan mereka karena kan malam gelap ya kan adik-adik, perlu penerang. Zaman dulu belum ada senter ya, pakainya apa? Api yang dibuat begitu seperti tiang menjulang ke atas. Tujuannya buat apa ya pita merah? Ya tujuannya supaya bangsa Israel tidak nyasar, dituntun ke arah yang benar menuju tanah Kanaan. Betul adik-adik, Tuhan menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan Tiang api. bener. Tuh juga pinter tuh yang baju kotak-kotak tuh anak bina warga. Wah keren-keren. Cara Tuhan menuntun kita zaman sekarang ini sangat bagus sekali adik-adik. Melalui siapa? Melalui Orang-orang yang sayang sama kita. tuh pita merah tahu sebenarnya. Coba dia kepengen aku yang ngomong ya kan. Tuh tahu pita merah. Iya, biarkan adik-adik juga pasti nebak-nebak kan. Ya, jadi ada papa, ada mama, ada bibi, paman. Siapa lagi yuk? Kakek, nenek, kakak, adik, abang, guru di sekolah, dan guru di sekolah minggu. Betul. Bagaimana caranya? Lalu kalau zaman dulu Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, zaman sekarang bagaimana pita merah? Apakah bangsa kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu dituntun juga sama Tuhan? Ih, kakak ini, emang Tuhan cuman mau menuntun bangsa Israel zaman dulu? Zaman sekarang, Tuhan juga masih menuntun adik-adik sekolah minggu, kakak, dan semua orang yang percaya. Tapi caranya bagaimana ya? Aduh, aku juga kurang paham. Gimana dong Kak caranya Tuhan menuntun? Tolong jelasin. Sebentar, nanti kakak jelaskan. Caranya, pita merah tahu nggak? Enggak, kakak aja yang jelaskan. Nanti aku salah, malu aku. Ya, caranya ya orang tua. Kalau adik-adik sedang malas belajar, terus ditegur, terus dinasehatin. Boleh marah nggak? Boleh. Ngaco. Sekali lagi kakak nanya, boleh marah nggak kalau mama dan papa sedang menasehatin adik-adik kebanyakan main HP? Gimana adik-adik? Boleh nggak kita marah? Kalau lagi dimarahin mama, dinasehatin. Boleh ngebantah, ngelawan nggak? Kalau kita kebanyakan main HP, main game. Iya betul tuh yang di situ. Apa betul? Kamu dengar? Dengar Kak, katanya tidak boleh. Wah,
Bener adik-adik, pinter. Tuh tadi adik yang menjawab. Nggak boleh ya. Kalau mama udah bilang, adek HP-nya taruh. Habis ibadah YouTube, lewat online, sudah istirahat dulu. Belajar buat besok hari Senin. Oh, nurut ya kan? Ya nggak pita merah? Betul Kak. Kita harus nurut. Kalau kelamaan main HP, nanti kayak Kak Eta pakai kacamata. Kagak enak. Percaya deh. Kayak saya tuh enak tuh lihat nggak pakai kacamata. Karena saya jarang main HP. Ya ampun, si pita merah. Betul ya adik-adik ya, apapun juga nasihat mama, papa, kakek, nenek, om, tante, paman, bibi, itu demi kebaikan adik-adik ya. Kalau disuruh ke gereja atau disuruh ngikutin ibadah lewat online atau suruh baca renungan yang di KIDI itu, ya adik-adik nurut. Demi apa? Demi kebaikan. Kepada apa? Pada adik-adik. Mungkin adik-adik punya cita-cita pilot, tentara. Kalau adik-adik sibuk main game, sibuk nonton TikTok, gimana adik-adik bisa mencapai cita-cita? Nah, buat adik-adik yang kecil, disuruh maem yang banyak, suruh mimis susu yang banyak, suruh tidur siang, tapi ngelawan. Gimana bisa? Sehat, kuat, menjadi anak yang pintar. Tuh bener, orang tua selalu ingin anak-anaknya menjadi Anak yang hebat dan sehat. betul pita merah. Walaupun dia boneka, dia tahu loh adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik ngebantah orang tua ya kalau sedang dibilangin. Cukup ya main gamenya, cukup ya main HP-nya. Atau makan buah, makan sayur. Ya, di sekolah juga belajar, ngerjakan PR. Adik-adik bilangnya apa? Iya, Mama. Iya, Papa. Betul, seperti itu. Nah, adik-adik, berarti adik-adik sudah paham bahwasanya zaman dulu Tuhan menuntun bangsa Israel dengan memberikan bangsa Israel tiang awan untuk menerangi atau menuntun di saat Malam. loh, kok malam? Pita merah nggak dengerin. Kalau tiang awan malam apa siang? Apa? Oh iya, itu yang baju biru. Bener. Siang hari, Kak, tiang awan. Ya, kalau yang tiang api malam apa siang? Ya kalau tiang awan udah siang ya, tiang apinya malam, Kak. Tuh adik-adik yang baju garis-garis tuh bener tuh. Iya, pinter. Kita mau baca ayat hafalan kita ya. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Imamat 11 ayat 45. Kita minta tolong pita merah bacakan ya. Ayo pita merah bacakan ayat hafalan kita hari ini. Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab akulah kudus. Wah, panjang ya. Kakak juga merasakan ayatnya agak panjang, gak apa-apa. Yang penting intinya Allah yang menuntun. betul, Allah yang menuntun. Menuntun apa? Menuntun anak-anak dan semua kepada jalan yang benar. Betul ya adik-adik ya. Kak, kalau dituntun itu seperti apa sih? Nah, kalau dituntun itu seperti ini, Dek. Jadi, kalau yang namanya dituntun tuh seperti ini, adik-adik. Nih, tangannya pita merah nih.
terus kakak pegang begini, kakak tuntun. Nah, dituntun kemana? Ke jalan yang benar. Nah, kalau ada teman-teman adik-adik ngajak yang nggak benar, namanya bukan dituntun, tapi dijorokin, didorong begitu, dijerumuskan. Nah, kalau tuntun kan pelan-pelan, nggak ditarik-tarik. Ayo, pelan-pelan diajak begitu. Kayak adik-adik kalau ngajak teman ke gereja atau diajak nonton YouTube, yuk kita nonton ibadah yuk gitu. Nah, kalau yang namanya menuntun, dia harus sabar. Seperti Tuhan yang sabar menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Benar adik-adik. Nah, kalau yang dituntun bagaimana pita merah? Nih kakak lagi nuntun pita merah, terus pita merah berontak. Nggak mau! Gitu, tangannya ditarik. Nggak boleh ya adik-adik ya. Nah adik-adik kita sudah selesai. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mau menuntun kami dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Biarlah kami mau memberikan hati kami, hidup kami untuk dituntun oleh Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk pamit undur pita merah. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati. Dah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, sepanjang kita tidur, Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu melimpahkan berkat bagi kita semua. Berkat itu bukan soal uang, tetapi berkat itu banyak sekali. Berkat kesehatan, berkat bisa berjalan, berkat bisa berbicara, berkat bisa bernafas, dan banyak lagi. Semua adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini sebagai ungkapan syukur, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya dibawa, masukkan dalam kantong persembahan. Kita naikkan pujian beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa persembahan dan juga syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan, walaupun kami kerap kali marah, kami nakal, kami melakukan hal yang tidak menyenangkan, tapi kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Justru Tuhan selalu mengingatkan kami supaya kami melakukan hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih, pagi ini kami tidak bisa pergi sekolah minggu, tapi kami boleh ikut sekolah minggu online. Terima kasih kalau kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan.
Ajar kami untuk bukan hanya memberikan uang kepada Tuhan, tapi memberikan seluruh hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan supaya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam keluarga kami boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru yang Tuhan berikan, yang mengajar kami, mempersiapkan diri kami untuk masa depan kami. Terima kasih untuk semua teman yang ada di dalam hidup kami. Teman di lingkungan keluarga, sekolah, di rumah, di tempat kursus, dimanapun Tuhan. Terima kasih, karena teman-teman ini membawa kebahagiaan bagi kami. Kalau ada teman-teman yang tidak menyenangkan, ajar kami untuk tidak membenci mereka Tuhan, tetapi memberitahukan pada mereka bahwa kami mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Terima kasih untuk sekolah kami. Terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, dengan seluruh stafnya. Tuhan pimpin supaya mereka boleh bekerja dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk kondisi negara kami yang aman dan tentram. Kami berdoa supaya toleransi yang ada di Indonesia, kami boleh menghargai teman-teman yang berbeda agama dengan penuh sukacita dan tetap bermain bersama. Terima kasih untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, untuk lembaga penginjilan, organisasi Kristen. Biarlah Tuhan semuanya boleh bekerja sama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra sebagai direktur dan seluruh tim guru sekolah minggu yang terus bersatu hati melakukan pelayanan sekolah minggu online ini. Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua cinta Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan tema Tuhan menuntun. Tuhan menuntun siapa? Ya, pada masa lalu, di zaman dulu banget, Tuhan menuntun bangsa Israel dari Mesir menuju ke Israel atau tanah Kanaan, tanah perjanjian. Menuntun itu apa? Ya, memegang tangan. Nah, kalau Tuhan menuntun bangsa Israel yang begitu banyak untuk bisa tiba di negeri perjanjian, demikian juga Tuhan menuntun hidup kita. Melalui siapa? Melalui banyak orang yang ada di sekitar kita. Bapak ibu guru, orang tua, kakek nenek, keluarga, teman-teman. Wah, semuanya ya kita dituntun, dibimbing untuk kita berhasil di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, dikuatkan di dalam iman. Orang tua kita menuntun kita, membimbing kita saat ini. Jadi, kalau orang tua marah, itu bukannya tidak baik. Tetapi karena orang tua marah, tujuannya adalah memberikan hal yang baik. Supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang the best. Dan saat ini, kita juga mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita naikkan pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di
badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku bimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eta, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu online Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bersekutu bersama dengan keluarga juga, menikmati kebersamaan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.